Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ketiga dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali dengan pertarungan antara Dewi Laut Leviathan melawan monster cumi raksasa. Setsu yang melihat pertarungan tersebut merasa takjub dan terlihat menyemangati Levia. Bahkan saking asiknya melihat pertarungan tersebut membuat Setsu tidak menanggapi Levia yang meminta pertolongan. Singkat cerita, Levia berhasil mengalahkan monster cumi tersebut dan dia berubah ke wujud manusianya dan menghampiri Setsu. Levia protes mengapa Setsu tidak membantunya saat melawan monster cumi raksasa tersebut. Namun Setsu beralasan bahwa Levia bisa mengatasi semuanya sendirian. Dan Setsu juga mengatakan bahwa dia jarang melihat pertarungan antara dua monster laut seperti tadi. Namun Levia menganggap bahwa Setsu sudah keterlaluan karena Setsu tiba-tiba memanggilnya dan menjadikannya kendaraan untuk sampai ke benua iblis. Setelah 5 tahun tidak memberinya kabar. Setelah itu Ruri menanyakan apa yang harus mereka lakukan dengan monster cumi yang telah dikalahkan oleh Dewi Laut, karena Ruri merasa bahwa tidak mungkin mereka membiarkannya begitu saja. Namun Levia dengan santainya mengabaikan hal itu dan meminta Setsu untuk mengurusnya. Setelah itu, Setsu pun memasak cumi tersebut. Ruri yang memakannya terlihat menikmati dan berkata bahwa masakan dari Setsu sangat lezat. Begitu juga dengan Levia. Dia memuji makanan tersebut karena dia sudah lama tidak mencicipi masakan dari Setsu. Namun meski begitu, Levia lebih suka memakan makanan mentah daripada dimasak terlebih dahulu. Setelah itu, Levia memberitahukan bahwa di dalam hutan terdapat desa nelayan di benua iblis. Dan juga terdapat istana Raja Iblis Evil Barrow yang berada di belakang gunung. Dan diketahui fakta bahwa pemilik bros yang dibawa oleh Ruri ialah Desastre yang merupakan Raja Iblis. Ruri yang mendengar hal itu pun terlihat sangat histeris karena dia baru mengetahui bahwa pemilik bros bernama Desastre ialah Raja Iblis. Setelah itu Levia mengatakan bahwa tugasnya telah selesai. Namun Setsu menanyakan mengapa Levia tidak ikut bersama mereka. Levia dengan wajah yang kesal pun menjawab bahwa dia sudah menepati janjinya dengan Setsu untuk melindungi kedamaian di dasar laut. Namun karena dia meninggalkannya selama 5 tahun dan tiba-tiba datang memintanya untuk menjadi pengganti kapal, membuat Levia semakin kesal kepada Setsu. Setsu yang mendengar perkataan dari Levia hanya bisa menjawab bahwa dia mempunyai alasan tersendiri. Namun tak lama setelah itu, 3 anak dari desa nelayan benua iblis datang menghampiri Setsu dan mengatakan bahwa seharusnya seorang laki-laki meminta maaf terlebih dahulu. Dan mereka juga mengatakan bahwa Setsu tidak paham tentang perasaan perempuan. Mendengar perkataan tersebut membuat Setsu menjadi kesal dan menyumpal mulut mereka dengan masakannya. Hal itu membuat ketiga anak kecil tersebut merasa gembira karena masakan cumi goreng milik Setsu terasa sangat lezat. Setelah itu, karena daging cumi tersisa sangat banyak, membuat Setsu dan Levi membawanya ke desa para nelayan untuk dimasak di sana. Di tempat lain di desa nelayan benua iblis, para nelayan dibuat pusing karena kehadiran cumi raksasa yang muncul saat mereka hendak melaut. Dan juga karena perang besar akan terjadi, membuat kapal dagang tidak bisa berlabuh di desa mereka, yang membuat stok ikan yang mereka punya telah menipis. Oleh karena itu mereka berencana akan melawan monster tersebut. Namun hal itu membuat para nelayan terkejut karena monster cumi yang selama ini mengganggu mereka telah dikalahkan. Scan kemudian berpindah. Pada malam harinya, para penduduk di desa nelayan berpesta untuk merayakan kekalahan monster cumi yang telah dikalahkan oleh Dewi Laut. Levia yang berada di sana terlihat dijamu dengan alkohol dan olahan ikan terbaik dari desa nelayan. Sedangkan Ruri sedang membagikan masakan dari Setsu ke penduduk yang berada di sana. Di sisi lain, Setsu melayangkan protes kepada Levia.
Mengapa hanya dia saja yang bekerja keras untuk saat ini? Ternyata Setsu sedang memasak monster cumi untuk penduduk di desa nelayan. Di tempat lain, Brad dari kepala kesatria pengawal kerajaan Raja Disastra sedang melihat dari kejauhan dan menyangka bahwa desa nelayan telah dibakar oleh pasukan kerajaan manusia. Di sisi lain, Levia menghampiri Ruri yang terlihat mabuk hanya karena meminum segelas jus. Dan Ruri menanyakan awal mula Levia berkenalan dengan Setsu dan bisa akrab dengan Raja Iblis Desastre. Levia kemudian menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu dirinya bertarung melawan Setsu karena melewati laut tanpa seizinnya. Dan setelah itu Setsu menawarkan akan menghentikan perang dan ingin meminjam kekuatan dari Dewi Laut. Namun Levia berbohong kepada Ruri karena yang sebenarnya terjadi ialah Levia telah dikalahkan oleh Setsu dengan 1 pukulan karena dia mengamuk akibat perang yang telah terjadi. Setelah itu Ruri sangat terkejut karena baru menyadari bahwa Setsu merupakan pahlawan yang menghentikan perang 5 tahun yang lalu. Dan juga Ruri mengetahui alasan mengapa Setsu begitu mengenali Dewi Laut dan Raja Iblis Desastra karena dia merupakan pahlawan yang muncul 5 tahun yang lalu. Dan Ruri merasa heran mengapa orang sehebat Setsu mau menjadi pengawalnya. Levia juga menjelaskan bahwa dia berjanji kepada Setsu untuk menjaga perdamaian di dalam laut. Namun dia merasa kesal karena Setsu tiba-tiba menghilang dan 5 tahun kemudian dia datang dan menjadikannya pengganti kapal untuk pergi ke benua iblis. Namun dia bersyukur karena bisa bertemu kembali dengan Setsu. Mendengar hal itu membuat Ruri menyangka bahwa Levia menyukai Setsu. Namun Levia membantah akan hal itu karena dia tidak mungkin menyukai manusia. Tapi meski begitu, Levia selalu menunggu kedatangan dari Setsu. Tak lama setelah itu, Brad yang terkena prank tiba-tiba datang ke pesta di desa nelayan. Namun yang terjadi... Ikaring, taberu? Setelah pesta telah berakhir, Brad menemui Levia dan mengatakan bahwa dia jarang melihat Dewi Lautan datang ke desa dengan penampilan manusia. Namun tak lama setelah itu Setsu datang menyapa Brad. Brad menyadari bahwa orang yang dihadapannya ialah Setsu, sang pahlawan yang dia kenali. Namun dia sempat tak mengenali Setsu karena penampilannya telah berubah drastis. Setsu kemudian mempertanyakan mengapa Brad berada di luar istana karena seharusnya dia berada di samping Raja Iblis. Namun Setsu menyadari bahwa hal itu karena mereka akan memulai peperangan. Setelah itu Brad meminta tolong kepada Setsu dan Levia untuk membantu Raja Iblis karena saat ini Raja Iblis akan menikah dengan seorang pria bernama Terran Senator. Namun yang sebenarnya akan terjadi pernikahan tersebut hanyalah perbudakan Raja Iblis dengan menggunakan kutukan karena kalung yang diberikan oleh Terran merupakan perhiasan yang berisi kutukan yang sangat kuat. Setsu kemudian mengetahui fakta bahwa ada serangan dari negara manusia yang menyerang desa di bibir pantai benua iblis dengan menggunakan tentara dengan baju pelindung raksasa. Bahkan tentara tersebut mengibarkan bendera kerajaan Destinia dan memulai peperangan. Tapi untung saja Brad dan yang lainnya berhasil memukul mundur mereka. Tapi serangan demi serangan kembali terjadi. Setelah kejadian itu Raja Iblis mengirimkan pesan ke negara manusia. Namun mereka yang mengantarkan pesan tidak pernah kembali. Kemudian seseorang yang bernama Terran Senator datang dan bernegosiasi dengan Raja Iblis dan dia berhasil menghentikan perang yang terjadi saat itu. Mendengar penjelasan dari Brad, Setsu merasa bahwa Terran merupakan seseorang yang sangat mencurigakan. Brad juga menambahkan bahwa Terran mempunyai kekuatan setara dengan Setsu. Mendengar penjelasan tersebut membuat Ruri mengatakan bahwa dia mengetahui Terran Senator yang merupakan saudagar sekaligus pemimpin dari Firma Terran dan kapal pedagang yang saat ini kebanyakan berasal dari Firma Terran. Firma Terran telah menguasai seluruh barang dan uang sehingga jika terjadi perang antar benua maka bantuan dari firma sangat dibutuhkan oleh benua iblis dan negara manusia. Setsu menyadari bahwa Desastre ingin menghentikan perang seorang diri dengan menjadi budak dari Terran. Kemudian Setsu dan Brad terlibat perdebatan. Namun tak lama setelah itu Levia mengatakan bahwa Desastre melakukan hal itu demi menepati janjinya kepada Setsu untuk menjaga perdamaian. Mendengar hal itu membuat Setsu merasa terkejut. Levia dan Setsu berencana untuk tidak membiarkan hal itu terjadi dan mereka segera berangkat untuk menemui Raja Iblis Desastre. Namun saat di perjalanan mereka diserang oleh beberapa monster, tapi mereka bisa mengatasinya.
Setsu kemudian mempunyai rencana untuk menghentikan pernikahan tak jelas tersebut dan mengalahkan Teran. Setsu juga menjelaskan bahwa dia mencurigai sesuatu karena sebelumnya dia melihat sendiri tentara dari benua iblis yang mempunyai kutukan menyerang kerajaan Distenia. Tapi Setsu menyadari bahwa penyerangan tersebut bukan dari bagian benua iblis ataupun kerajaan Distenia, melainkan ada orang yang mengendalikannya dari belakang. Namun Setsu tidak mengetahui secara pasti bahwa Teran dalang dari serangan tersebut, tapi dia meyakini bahwa Teran mengetahui sesuatu tentang kejadian ini. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju istana Raja Iblis. Saat di perjalanan, Levia menyadari bahwa pertemuannya dengan Setsu membuatnya sadar betapa indah dunianya saat ini. Oleh karena itu, dia akan melindunginya. Dan dia juga menyampaikan kepada Setsu bahwa cumi goreng buatannya lebih enak daripada daging mentah. Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di istana Raja Iblis Evil Barrow. Nah, itu dia alur cerita episode ketiga dari anime Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Anul Story akan menceritakan episode keempat minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.